Dipersembahkan oleh, didukung oleh Iya, kembali lagi nih bersama Pak RW lagi di sini. Ya. Kita kedatangan tamu istimewa ya Pak RW. Iya, silakan. Saya sudah menghubungi, mengusahakan supaya beliau dua ini bisa datang ke sini. Ya. Silakan kalau ada yang mau disampaikan silakan. Pertanyaan apa aja boleh asal bertanggung jawab. Oke, tapi sebelumnya nih kita mau minta Pak RW mungkin ada sambutan dulu nih untuk Pak Menteri kita tuh udah datang ke sini. Kan biasanya sambutan Pak RW. Gitu. Saya Pak RW, kamu bukan nggak bisa sambutan. Pak RW berdiri, kita ikut berdiri. Ya, menyambut kedatangan para pejabat di RW kita, Pak. Oke, yuk kita pantun, Pak. Oh, pantun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dua, ibu dua. Bapak. Ya, kan tulisannya Bapak dua. Iya. Bapak-bapak dan ibu-ibu para warga RW 15. Ya. Dengan sangat bangga saya mengumumkan bahwa dua menteri koordinator sudah hadir di warga sini. Alhamdulillah. Jadi kalau ada yang mau bertanya, nggak usah. Kenapa? Karena kita akan mewakili. Pertanyaan-pertanyaan dari warga yang sudah dikumpulkan nanti akan dibacakan atau akan disampaikan oleh Mas Reza dan Mbak Marcel. Demikian sambutan saya. Demikian sambutan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak RW. Ya, terima kasih. Memang cocok jadi Pak RW ya. Iyalah. Saya udah dilirik sama RW 16. Saya nggak mau. Kenapa tuh? Transfer. Iya, karena saya warga 15 masa aja. Silakan. Oke, langsung aja kita ngobrol dengan Pak Zulhas dan juga Gus Imin. Apa kabar Gus Imin, Pak Zulhas? Baik ya. Mungkin saya ke Pak Zulhas dulu sama pertanyaan saya tadi dengan senang hati. Dengan wakil kita di DPR ya, yaitu apa kabar Indonesia? Nah kalau ditanya seperti itu bagaimana jawaban Pak Zulhas? Ya saya jawab pakai cerita boleh? Silakan. Sekarang ada film yang lagi rame banyak yang nonton. Akhirnya saya tertarik, Reza saya juga ikut nonton ya. Saya pikir fiksi tapi film itu ternyata banyak terjadi di tengah-tengah kita. Ada seorang ibu terjerat rentenir, ya. Punya anak satu, karena terjerat rentenir dikejar-kejar, akhirnya anaknya disita sebagai jaminan, ibunya pergi, anaknya terlantar, akhirnya ikut dengan yang tukang tagih rentenir itu. Ibunya nggak punya pekerjaan, nah itu menggambarkan ternyata pantas rame karena itu rupanya banyak terjadi di sekitar kita. Banyak anak-anak yang nggak ada orang tuanya, ada yang single parent, ada ibu yang terjerat pinjol, terjerat rentenir, terjerat tengkulak ya. Ada yang nggak punya pekerjaan, anak-anak yang nggak terurus. Nah, kira-kira itulah yang menjadi fokus agenda besar, pikiran-pikiran besar Bapak Presiden. Maka kebijakan-kebijakannya lahirlah yang dipimpin Gus Imin ini sekolah rakyat ya, bagi anak-anak yang tidak punya harapan ya. Nanti diambil oleh negara, negara mesti hadir kan? Nanti diambil negara, dibiayai dan seterusnya. Itu ada yang tadi ibu-ibu terjerat hutang, rentenir, ada yang nggak punya pekerjaan. Maka agenda besar, pekerjaan besar, lahirlah apa yang kita sebut dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Agar memotong rantai pasok yang panjang. Orang desa pendapatnya kecil tapi dia membayar dengan lebih mahal. Maka dipotong rantai pasok yang 8 layer itu, ada distributor, macam-macam sampai desa. Ini dipotong nih. Lahir Koperasi Desa Merah Putih. Ya. Kemudian di situ nanti di Kopdas ada briling.
BRI-Link, Mandiri Link, ada BNI Link, BSI Link, terserah nanti yang mana. Itu mendekatkan akses. Jangan sampai nanti yang jauh atau yang tadi sudah terjerat itu makin dalam. Ya. Nah, bisa nanti diperkenalkan dengan perbankan, pinjam bisa dengan perbankan, bunganya murah, kirim uang bisa dengan perbankan. Jadi desa sudah punya nanti akses perbankan. Ya. Apalagi ya hasil pertanian nggak tertampung, busuk buahnya, sayurannya busuk, atau kalau nelayan ikannya akhirnya murah karena nggak bisa tahan lama. Maka di sana nanti di Kopdas itu akan disediakan cold storage gitu ya. Jadi intinya koperasi desa itu adalah pemberdayaan. Memang bukan bagi-bagi uang, Reza. Kalau dulu Kopdas kan, koperasi kan ambil uang dari APBN dibagi-bagi, namanya simpan pinjam, habis pinjam nggak balik lagi. Namanya KUD, ketua untung duluan. Ini enggak bagi-bagi duit, enggak ada. Ini pemberdayaan yang paling penting ada keberpihakan negara, negara hadir, badan usaha milik negara kita berpihak mempermudah perizinannya. Dan ada bisnis model usahanya sehingga nanti desa itu akan ada pusat-pusat kegiatan ekonomi untuk mencegah tadi ya, ada rentenir, ada tengkulak, akses yang susah, kegiatan tidak ada, pekerjaan tidak ada. Masa semua pekerjaan misalnya mulai dari tambang, dari tanam sawit, bikin minyak, bikin warung, semua dikuasai 1-2 orang. Kita harus mendidik rakyat kita juga kreatif ya, pemberdayaan akan berdaya sehingga nanti bisa produktif. Itu kira-kira Reza antara lain. Ya. Terima kasih Pak. Dari penjelasan tadi sudah jelas sekali bahwasanya nanti di koperasi itu juga ada yang namanya untuk BRI Link, BNI Link, Mandiri Link. Karena selama ini di desa kita cuma ada maling Pak. Jadi itu. Tapi ya memang salah satu musuh utama kita ya koruptor itu memang. Nah itu Pak. Ya. Selain kemiskinan ya, kemiskinan, kebodohan itu juga musuh kita yang harus kita atasi bersama-sama. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.